wabarakatuh. Saya Nafla Amir di kelas 81 yang menjelaskan tentang kemajuan ilmu pengetahuan agama pada masa dinasti Bani Abbasiyah. Seperti kita ketahui bahwa kegiatan pendidikan dan pengajaran pada masa pemerintahan Bani Abbasiyah mencapai kemajuan yang gemilang. Hal itu karena sebagian Khalifah Abbasiyah merupakan orang berpendidikan, sehingga mereka begitu serius memperhatikan masalah pendidikan dan pengajaran. Karena hanya dengan cara-cara seperti itu, peradaban dan umat Islam akan mengalami kemajuan. Selain itu, pendidikan pada masa pemerintahan Bani Abbasiyah tidak hanya diikuti oleh anak-anak pada tingkat dasar, juga pendidikan tingkat menengah dan tingkat tinggi, seperti Baitul Hikmah dan Madrasah Nizamiyah, yang tidak hanya di Baghdad tetapi juga ada di Persia. Madrasah ini didirikan oleh Nizam Al-Mulk, seorang wazir Sultan Saljuk antara tahun 1065 sampai 1067 Masehi, dan merupakan pusat lembaga pendidikan agama yang terbesar pada masa dinasti Bani Abbasiyah. Di antara kajian ilmuwan muslim dalam bidang ilmu agama, Islam menghasilkan berbagai cabang keilmuan seperti ilmu hadis. Khalifah Umar bin Abdul Aziz, salah seorang khalifah Bani Umayyah, mempunyai rencana dan sekaligus melaksanakan pembukuan hadis itu. Pada masa pemerintahannya, ia telah memerintahkan kepada Abu Bakar bin Muhammad bin Amr bin Hazm, gubernur Madinah, untuk mengumpulkan dan membukukan hadis. Pada pertengahan abad kedua Hijriah, telah terjadi bentuk baru dalam pembukuan hadis, yaitu pembukuan yang berdiri sendiri terlepas dari sistematika fikih dan tidak dimasukkan ke dalamnya aqwal al-sahabah dan fatwa al-tabi'in, sebagaimana yang dilakukan oleh para ulama pada pertengahan abad kedua Hijriah. Pada abad kedua Hijriah mulai diadakan kritik hadis dan kritik terhadap sanad. Sanad adalah orang yang mendengar atau menerima hadis dari Rasulullah SAW lalu menceritakannya kembali kepada orang lain. Orang inilah menjadi mata rantai sebuah hadis Rasulullah SAW, sementara matan adalah isi atau kalimat dari sabda atau hadis Rasulullah SAW, sedang rawi adalah orang yang meriwayatkan hadis-hadis Rasulullah SAW. Dari hasil pengembaraan ilmiahnya ini, Imam Al-Bukhari menghasilkan sebuah karya dalam bidang ilmu hadis yang sangat monumental, yaitu Kitab Al-Jami' Al-Sahih Al-Bukhari. Kitab ini menjadi bahan rujukan bagi siapa saja yang ingin mempelajari ilmu hadis dan melakukan kritikan atau takhrij hadis-hadis Rasulullah SAW. Tokoh ilmu hadis kedua yang juga memiliki reputasi dan hasil yang sangat memuaskan adalah Imam Muslim. Nama aslinya adalah Abu Al-Husain Al-Habaj Al-Naisaburi. Ia lahir di Nisapur pada tahun 817 Masehi. Dalam upaya mengumpulkan hadis-hadis, Imam Muslim pergi melakukan perjalanan ilmiah atau rihlah ilmiah ke Irak, Hijaz, Syam, Mesir, dan berkali-kali ke Baghdad. Seperti halnya Imam Bukhari, Imam Muslim juga memiliki kitab hasil karyanya sendiri, yaitu kitab Al-Jami' Sahih Muslim. Imam Muslim wafat pada tahun 870 Masehi dalam usia 53 tahun. Selain Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, masih ada lagi tokoh-tokoh hadis lain yang cukup terkenal, seperti Ibnu Majah, wafat tahun 273 Hijriah, Abu Daud, wafat tahun 275 Hijriah, Al-Tirmizi dan Al-Nasai. Dua ilmu tafsir. Pada abad ketiga Hijriah, orang Islam mulai merasa perlu terhadap tafsir ayat-ayat Al-Quran karena semakin jauh dengan waktu turunnya Al-Quran, apalagi golongan non-Arab atau ajam yang kurang menguasai bahasa Arab sebagai bahasa pengantar untuk memahami Al-Quran. Mereka melacak informasi tafsir suatu ayat dengan kajian ilmiah. Terdapat dua cara ditempuh oleh para mufassir dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Quran. Pertama, metode tafsir bi al-matsur, yaitu metode penafsiran oleh sekelompok mufassir dengan cara memberi penafsiran atau interpretasi Al-Quran dengan hadis dan penjelasan para sahabat. Metode kedua yaitu tafsir dirayah atau tafsir bi al-ra'i atau bi al-aqli, yaitu menafsirkan Al-Quran dengan menggunakan akal lebih banyak daripada hadis. Di antara tokoh-tokoh mufassir bi al-matsur adalah Imam Al-Tabari, Al-Suda, Muqatil bin Sulaiman. Imam Al-Tabari dikenal sangat teliti dalam meriwayatkan, baik yang datang dari Rasul, sahabat maupun tabi'in. Ia menulis tafsir yang berjudul Jami' al-Bayan fi Tafsir Al-Quran yang terdiri dari 30 juz. 3. Ilmu fikih. Dalam bidang fikih, para fuqaha yaitu ahli ilmu fikih yang ada pada masa Bani Abbasiyah mampu menyusun kitab-kitab fikih terkenal hingga saat ini. Misalnya Imam Abu Hanifah yang menyusun kitab Musnad, ia menyusun
kitab Musnad Al-Imam Al-Adam atau Fikih Al-Akbar. Imam Malik menyusun kitab Al-Muwatta. Imam Syafi'i menyusun kitab Al-Um dan Al-Fikih Al-Akbar fi Al-Tauhid. Ibnu Hanbal menyusun kitab Al-Musnad. Adapun para imam mazhab fikih 4 yang kita kenal hingga kini adalah sebagai berikut. 1. Imam Abu Hanifah. Nama lengkapnya adalah Nu'man bin Sabit bin Zawhi. Ia dilahirkan di Kufah pada tahun 80 Hijriah sampai 699 Masehi, ketika Bani Umayyah mengalami masa kejayaannya. Di antara karya Imam Abu Hanifah dalam bidang fikih adalah Al-Fiqih Al-Akbar yang berisi pengetahuan tentang Allah Subhanahu wa taala. Kitab fikih Imam Hanafi peringkat pertama membahas masalah usul yang disebut Zahir Al-Riwayah, yang membicarakan masalah hukum dan hukum yang diriwayatkan oleh sahabat mazhab ini, yaitu Abu Hanifah, Abu Yusuf, dan Muhammad. 2. Imam Malik. Nama lengkapnya adalah Abu Abdullah Malik bin Anas bin Amr bin Haris bin Gaiman bin Kutil bin Amr bin Haris Al-Ashabi. Ia salah seorang keturunan bangsa Yaman, lahir di Madinah pada masa Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik tahun 93 Hijriah atau 716 Masehi. 3. Imam Syafi'i. Nama lengkapnya adalah Abu Abdullah Muhammad bin Idris Al-Hashimi Al-Mutalibi bin Abbas bin Utsman bin Asy-Syafi'i, lahir di Gaza, Palestina pada tahun 150 Hijriah atau 767 Masehi. 4. Imam Hanbali. Nama lengkapnya adalah Abu Abdullah atau Ahmad bin Muhammad bin Hanbal, lahir di Baghdad pada tahun 164 Hijriah atau 780 Masehi. 4. Tasawuf. Kecenderungan pemikiran yang bersifat filosofis menimbulkan gejolak pemikiran di antara umat Islam, sehingga banyak di antara para pemikir muslim mencoba mencari bentuk gerakan pemikiran lain seperti tasawuf. Tahapan atau makom yang mesti dilalui oleh para sufi. 1. Zuhud, yaitu kehidupan yang telah terbebas dari materi duniawi. 2. Mahabbah, yaitu rasa cinta yang sangat dalam kepada Allah Subhanahu wa taala. 3. Ma'rifat, yakni pengalaman ketuhanan. Pembicaraan tentang ma'rifat telah terlihat pada ucapan Zunnun Al-Misri dan Junaid Al-Baghdadi. 4. Fana dan baqo, yaitu suatu keadaan di mana seorang sufi belum dapat menyatukan dirinya dengan Tuhan sebelum menghancurkan dirinya. 5. Ittibat dan hulul, yaitu fase di mana seorang sufi telah merasakan dirinya bersatu dengan Tuhan. Itulah penjelasan dari saya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.